Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jahrotunisa, NIM 19 14 10 182, jurusan Ekonomi Syariah, kelas E, semester 6, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya di sini akan menjelaskan terkait training dan development sebagai tugas ujian tengah semester Manajemen Sumber Daya Insani. Mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani, dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM. Tolong simak ya teman-teman. Pengertian pelatihan atau training dan pengembangan development sumber daya manusia. Pelatihan atau training merupakan suatu proses pendidikan jangka pendek yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana pegawai non-manajerial mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas. Pengembangan merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisasi yang pegawai manajerialnya mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk mencapai tujuan yang umum. Pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan usaha yang telah direncanakan dan sistematis untuk meningkatkan pengetahuan karyawan yang baik secara moral. Yang lain mengatakan pengembangan sumber daya manusia adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan kepada karyawan agar kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan karyawan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Jenis-jenis pengembangan sumber daya manusia antara lain. Yang pertama, pengembangan secara informal, yaitu usaha dan keinginan individu dari karyawan untuk melatih dan mengembangkan individu dengan mempelajari referensi yang berkaitan dengan pekerjaannya. Yang kedua, pengembangan secara formal, yaitu karyawan yang mendapatkan tugas untuk mengikuti program pelatihan pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan maupun dilakukan oleh lembaga lain. Tujuan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Beberapa tujuan pelatihan dan pengembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peningkatkan produktivitas kerja. Peningkatkan produktivitas kerja merupakan salah satu harapan dari suatu organisasi. Yang kedua ada efisiensi. Efisiensi merupakan perusahaan sangatlah penting untuk meningkatkan daya saing perusahaan. Efisiensi dapat berupa tenaga, waktu, biaya, bahan baku, dan berkurangnya kerusakan mesin-mesin sehingga efisiensi dapat dikatakan suatu tindakan yang sangat penting dan sangat berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan laba yang diinginkan oleh suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga ada menekan tingkat kecelakaan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam suatu perusahaan yang mengukur alat-alat atau mesin-mesin dalam operasionalnya, tak jarang terjadi kecelakaan karyawan yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan dan kemampuan karyawan dalam mengoperasikan alat-alat tersebut. Yang keempat ada pelayanan yang lebih baik. Pelayanan yang lebih baik itu suatu perusahaan dengan persaingan ketat akan berlomba menampilkan keunggulan masing-masing, di antaranya melalui keunggulan dalam pelayanan yang baik dan memuaskan konsumen. Yang kelima ada moral karyawan akan lebih baik. Moral karyawan akan lebih baik harus tetap dijunjung oleh para karyawan karena moral ikut berpengaruh pada kinerjanya. Selanjutnya manfaat pendidikan latihan. Manfaat pendidikan latihan terbagi 3, yaitu ada manfaat untuk karyawan, ada manfaat untuk perusahaan, dan manfaat dalam hubungan sumber daya manusia. Itu manfaat untuk karyawan, membantu karyawan dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif.
Yang selanjutnya, manfaat untuk perusahaan. Manfaat perusahaan memperbaiki sumber daya manusia, membantu karyawan untuk mengetahui tujuan perusahaan. Manfaat dan hubungan sumber daya manusia merupakan meningkatnya komunikasi antara grup dan individual, membantu dalam orientasi bagi karyawan baru. Selanjutnya ada pengembangan. Pengembangan yaitu konsep pengembangan sumber daya manusia atau PSDM dalam organisasi. Hakikatnya merupakan suatu usaha demi peningkatan daya saing terhadap ancaman lingkungan eksternal dan upaya meningkatkan daya inovatif demi menciptakan peluang. Pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi bersifat integral sebagai individu dan sistem, serta organisasi sebagai wadah sumber daya manusia secara terancam dan berkesinambungan untuk kompetensi pekerja melalui program pelatihan atau training, pendidikan, dan pengembangan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.